Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imam Syah. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi terkait dengan saham-saham yang under value atau di bawah harga normalnya. Jadi tonton videonya dengan seksama untuk melihat saham-saham apa saja yang menjadi saham pilihan under value dan apa alasannya. Tonton dengan seksama ya. Baik teman-teman, di sini sudah ada beberapa saham yang saya lakukan screening di aplikasi atau ini di websitenya Stockbit. Di sini ada beberapa saham yang under value berdasarkan dengan PIR dan juga PBV-nya. Yaitu di sini saya screening di mana saham yang under value itu pada umumnya untuk PER adalah di bawah 10 kali dan untuk PBV yaitu adalah di bawah 1 kali. Dan ini ada beberapa saham pilihan, yaitu saya pilih 5 saham yang terbaik dari semuanya di sini. Nah, di sini saya memilih beberapa saham, yaitu ada 5 saham. Baik, kita mulai untuk saham yang pertama, yaitu ada saham dengan kode emiten APLN. Untuk saham dengan kode APLN di sini yaitu adalah Agung Podomoro Land Tbk. Di sini adalah saham atau emiten di sektor properti and real estate. Di sini jika dilihat yaitu PER-nya yaitu adalah 1,67 kali dan PBV-nya 0,26 kali. Nah, di sini kenapa alasannya saya memilih APLN, yaitu di sini bisa dilihat dari laporan keuangannya dari kuartal per kuartal, dari tahun ke tahun. Di sini ada laporan detailnya dari beberapa kuartal. Di sini bisa dilihat bahwa untuk total pendapatannya yaitu mengalami pertumbuhan, dan untuk laba bersihnya juga di sini mengalami pertumbuhan. Di sini bisa diamati bahwa saham APLN ini termasuk saham yang bisa dikaitkan dengan saham turnaround atau saham yang akan bangkit, di mana sebelumnya sering mengalami kerugian dan di sini sudah mulai mengalami keuntungan untuk pendapatan dan labanya. Dan dilihat dari sisi key ratio yang lain atau indikator yang lain, untuk APLN ini juga cukup baik. Baik, kita langsung ke saham yang kedua, yaitu adalah saham BMTR, yaitu Global Mediacom Tbk. Untuk BMTR ini adalah saham di sektor media dan hiburan. Dan di sini untuk PER-nya BMTR yaitu 6,62 kali dan PBV-nya yaitu 0,28 kali. Di sini jika dilihat dari sisi laporan keuangannya dari kuartal per kuartal dan dari tahun ke tahun, memang kalau dilihat sekilas untuk pendapatan dan juga labanya mengalami penyusutan. Bisa dilihat untuk total pendapatannya di sini mengalami penurunan. Untuk laba bersihnya di sini juga mengalami penurunan. Tetapi kalau dilihat secara keseluruhan dari key ratio atau key statistik dan juga indikator-indikator yang lain, di sini sahamnya secara fundamental tidak terlalu buruk, tetapi memang
dari waktu ke waktu memang mulai mengalami penurunan kinerja seperti itu. Dan sebagai informasi tambahan bahwa BMTR ini termasuk dalam grup MNC yang mungkin sebagian besar investor sudah tahu terkait dengan grup MNC ini. Dan juga ada informasi menarik yang mungkin menarik dibahas, yaitu bahwa teman-teman di value investing mungkin tahu nama LKH, bahwa Bapak LKH memiliki saham BMTR ini sekitar 6,53%. Itu informasi tambahan dari saya. Baik, kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah saham dengan kode emiten PNLF, yaitu Panin Financial Tbk. Untuk PNLF yaitu adalah saham di sektor finance, khususnya atau di bidang yaitu asuransi, di mana PER dari PNLF adalah 4,57 dan PBV-nya yaitu adalah 0,30 kali. Kita lihat untuk laporan keuangannya atau dari sisi fundamental tergolong stagnan, ada penurunan, ada kenaikan seperti itu. Yang terakhir di sini ada kenaikan, tetapi kalau dilihat secara jangka beberapa kuartal di sini ya sekitar 400-500 untuk total pendapatannya, tergolong stagnan. Untuk laba bersihnya juga di kisaran yang sama, bisa diamati yaitu bahwa stagnan. Tetapi kalau dilihat secara keseluruhan, yaitu untuk PNLF ini secara fundamental memang tidak terlalu buruk juga, tetapi memang belum ada kenaikan yang signifikan dari sisi kinerja. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah saham dengan kode emiten INDI, yaitu Indika Energy Tbk. Nah, kita lihat saham INDI ini adalah saham di sektor minyak, gas, dan batu bara, dimana kita mengenal lebih jauh saham INDI ini adalah saham yang batu bara, dimana apabila harga batu bara itu naik, pasti saham INDI ini ikut juga mengalami kinerja yang naik dan kenaikan harga saham. Untuk saham INDI, PER-nya yaitu adalah 3,93 kali dan PBV-nya yaitu 0,41 kali. Nah, dilihat dari sisi fundamental, di sini untuk total pendapatan yaitu cenderung mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Untuk laba bersihnya juga mengalami penyusutan, tetapi kalau dilihat secara keseluruhan, secara fundamental, saham atau perusahaan ini masih cukup bagus. Dan sebagai tambahan informasi buat teman-teman investor yang suka mengulik dari sisi lain selain fundamental, informasi tambahannya bahwa saham INDI ini presiden direkturnya adalah seseorang yang sekarang menjadi ketua tim pemenangan salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Mungkin sudah pada tahu, yaitu Bapak Arsyad Rashid. Oke, itu informasi tambahannya. Kita lanjut ke saham yang terakhir, yaitu saham kelima yang under value, yaitu saham dengan kode emiten GJTL, yaitu adalah Gajah Tunggal Tbk, yaitu saham di sektor otomotif. Kalau dilihat PER-nya yaitu 3,74 kali dan PBV 0,44 kali. Kalau dilihat secara fundamental, di sini untuk fundamentalnya dari waktu ke waktu cenderung stagnan total pendapatannya. Lalu untuk laba bersihnya di sini
kalau dilihat mengalami peningkatan, mungkin ada efisiensi operasional. Jadi apabila total pendapatannya sekitar di situ-situ saja, tetapi laba bersihnya mengalami kenaikan. Dan dilihat secara keseluruhan, fundamental dari perusahaan Gajah Tunggal memang masih cukup baik, tidak terlalu buruk. Dan informasi tambahan bahwa di saham GJTL ini salah satu pemegang saham yang besar di atas 5%, yaitu ada salah satu investor, yaitu value investingnya yaitu Bapak LKH, masih punya sekitar 5,038% saham GJTL. Baik teman-teman, mungkin itu informasi dari saya 5 saham under value yang saya pilih dengan alasan-alasan yang sudah saya jelaskan. Apabila ada tanggapan ataupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.